Lantas akan seperti apa pertempuran ketiga capres-cawapres di wilayah yang kerap dinarasikan sebagai kandang banteng? Sudah bergabung bersama kami secara virtual ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi, juru bicara Timnas Amin, Eva Sundari, Juri Ardiantoro, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, dan Patria Gentis, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam, Prof. Burhan, Mbak Eva, Mas Patria, Mas Juri. Malam semuanya. Selamat malam semuanya. Supaya beda, kali ini saya mau mulai dari 03 dulu. Mas Patria, survei indikator politik bahwa kemudian elektabilitas Ganjar Mahfud di Jawa Tengah dan Bali yang kerap dinarasikan sebagai kandang banteng kalah tipis dari Prabowo Gibran. Seperti apa kemudian TPN Ganjar Mahfud menanggapi hal ini? Ya, kami menanggapinya dengan melihat sejarah saja ya, bahwa pada saat Pilgub Jawa Tengah 2013, kalau kami sangat terpaku dan hanya menggunakan survei untuk menentukan pergerakan, maka Pak Ganjar Pranowo tidak akan menjadi gubernur Jawa Tengah. Karena pada saat itu, begitu ada keputusan Pak Ganjar akan dimajukan untuk Pilgub Jawa Tengah tahun 2013, kalau saya tidak salah survei internalnya itu 3% bahkan. Tetapi kami tetap percaya dengan yang namanya kandang banteng, yang berarti itu adalah secara emosi dan secara historis buat kami yang belajar sejarah politik Indonesia, memang pasti harus selalu memperhatikan faktor emosi dan faktor historis dari sebuah daerah untuk menentukan elektoral. Bahkan pada saat sudah mulai berjalan Pilgub Jawa Tengah 2013, waktu itu pernah ada survei juga yang mengatakan bahwa Pak Ganjar hanya 8% elektabilitasnya. Tapi pada akhirnya sejarah sendiri data menunjukkan bahwa Pak Ganjar Pranowo pada saat itu terpilih menjadi gubernur Jawa Tengah dengan angka kalau saya tidak salah 48% ya. Dan itulah yang kemudian menjadi kepercayaan kami bahwa kalau yang namanya kandang banteng boleh saja pada saat ini dipotretnya bagaimana. Tentu kami juga punya potret survei sendiri dan kami selalu menghormati survei-survei dari pihak lain. Nah, tinggal kemudian nanti pembuktiannya di 14 Februari. Jangan kaget kalau ternyata nanti memang kandang banteng, tetap kandang banteng. Mas Patria, seberapa optimis bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud masih bisa menguasai Jawa Tengah? Optimis sekali. Sangat optimis ya? Oke. Karena ini adalah soal, sekali lagi, soal kami atau kita yang belajar politik di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari historis dan juga emosi terkait beberapa daerah yang kemudian mendapat julukan kandang banteng. Dan disinilah kami kemudian bergerak. Dan intinya adalah kalau memang kandang banteng, bantengnya sendiri bukannya diam, tetapi bantengnya saat ini juga sudah mulai bergerak, door to door, canvassing, bertemu dengan rakyat. Baik, Mas Juri, apakah kunjungan Pak Prabowo dan Mas Gibran ke Jawa Tengah ini juga bagian dari upaya untuk menguasai Jawa Tengah? Kalau dari 03 tadi masih optimis bahwa kandang banteng masih bisa dikuasai oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ya, sebagai kontestan pemilu atau pilpres ingin seluruh daerah, seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota kita bisa unggul ya, bisa memenangi persaingan kontestasi di pilpres ini. Memang ada beberapa daerah yang kemudian menjadi semacam battleground tadi Mas Patria bilang ya, yang kalau kita menang di situ gengsinya itu mungkin lebih ketimbang daerah lain, atau daerah-daerah itu memang menjadi faktor yang sangat signifikan untuk menangani pertarungan secara nasional. Kebetulan Jawa Tengah itu bagi pasangan calon nomor 2 ya punya beberapa arti penting. Pertama, Jawa Tengah itu adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak ketiga dari 38 provinsi di Indonesia setelah Jawa Barat, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jawa Tengah itu ada 28 juta lebih pemilih di 35 kabupaten kota. Nah, ini secara angka kemenangan di Jawa Tengah sama dengan Jawa Timur dan Jawa Barat itu sangat berpengaruh terhadap akumulasi perolehan suara secara nasional bagi pasangan calon yang meraih suara mayoritas di Jawa Tengah. Yang kedua, kita ingin juga mengkontestasikan kalau Jawa Tengah dianggap sebagai kandang banteng tadi, sebetulnya pasangan calon 02 juga sebetulnya secara kultur ya, secara emosional dan historis ya nggak bisa dilepaskan dari Jawa Tengah. Pak Prabowo itu punya darah Jawa Tengah, apalagi Mas Gibran. Jadi sebetulnya pasangan calon 02 juga punya simbol historis yang cukup kuat di Jawa Tengah, dan diakui tidak diakui bahwa Mas Gibran ini juga adalah representasi dari politik
wajah politik atau profil Pak Jokowi. Bukan hanya Mas Gibran, bahkan pasangan calon 02 sudah mengidentifikasi diri sebagai pasangan calon yang akan melanjutkan apa yang baik yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Jadi membangun keberlanjutan atau membangun narasi keberlanjutan pasangan calon 02 dari pemerintahan sekarang, itu artinya menempatkan Pak Jokowi sebagai orang Jawa Tengah, sebagai tokoh Jawa Tengah, sebagai tokoh yang sekarang sedang menjadi presiden, itu juga menjadi bagian penting untuk mengambil hati pemilih di Jawa Tengah. Jadi kalau diasosiasikan sebagai kandang banteng dan itu artinya PDI Perjuangan, maka pertarungan di Pilpres ini sebetulnya kan tidak selalu linier ya, antara Pilpres misalnya atau Pilkada dengan pemilihan legislatif, karena ini adalah pertarungan figur ya, pertarungan tokoh, bukan sekedar pertarungan partai politik yang mengusung. Jadi nanti kita akan lihat bahwa tidak selalu perolehan suara partai politik akan sebanding dengan perolehan suara calon yang diusung oleh partai atau gabungan partai itu. Dan Jawa Tengah kita yakin profil Pak Prabowo dan Mas Gibran akan bisa bersaing secara untuk memperoleh suara signifikan di Jawa Tengah. Oke, Prof. Burhan, kalau melihat survei indikator bahwa kemudian elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran unggul tipis, apa penyebabnya? Apakah faktor sosok Mas Gibran yang tadi disampaikan oleh Mas Juri masih dilihat oleh masyarakat sebagai perwakilan Pak Jokowi atau ada faktor-faktor lainnya? Jadi gini, sebenarnya kalau kita baca hasil survei 42 versus 40,7%, itu kita nggak bisa menyimpulkan bahwa paslon 02 unggul karena selisihnya dalam margin of error. Jadi yang bisa kita sampaikan adalah paslon 02 dan 03 di Jawa Tengah itu statistically dead heat. Jadi kita tidak tahu siapa yang unggul. Intinya keduanya punya potensi unggul, tetapi siapapun yang unggul kemungkinan besar tipis bedanya antara 02 dan 03. Nah pertanyaannya kenapa kan begitu. Nah kalau kita lihat dari tren yang kita punya, kejadiannya itu terutama pasca pasangan Prabowo Gibran didaftarkan ke KPU, karena sebelum pendaftaran ditutup tanggal 25 Oktober, suara Pak Prabowo di Jawa Tengah itu cuma 22%. Itu pun ngumpul di daerah Banyumas dan Brebes. Jadi kurang kompetitif di luar wilayah Karesidenan Kedung gitu ya. Jangan lupa suara Pak Prabowo di 2019 itu masih dapat kisaran 23%, Pak Jokowi 77%. Dan ngumpulnya di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Tetapi suara Pak Prabowo mulai meningkat ketika penutupan pendaftaran dan resmi Pak Prabowo Gibran. Saya tahu Gibran ini punya problem etik ya, dan saya berkali-kali mengatakan munculnya Gibran tidak lepas dari problem etik, terutama pasca putusan MK nomor 90. Tetapi ternyata loyalis Presiden Jokowi di Jawa Tengah banyak yang tidak mempersoalkan itu. Jadi meskipun Pak Jokowi dengan Mas Ganjar ada banyak sekali kesamaan dari sisi wilayah, sama-sama dari Jawa Tengah, dari sisi karakteristik sama-sama suka belusukan ya antara kedua tokoh ini, kemudian dari sisi partai sama-sama berasal dari PDI Perjuangan, tapi ternyata darah lebih kental daripada air gitu ya. Jadi pendukung Pak Jokowi terutama di Jawa Tengah pindah ke Pak Prabowo, terutama pasca Mas Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo. Dan wilayah mana itu terlihat itu. Di wilayah di mana PDI Perjuangan tidak terlalu kuat, itu migrasi basis Pak Jokowi lebih cepat terjadi. Jadi kalau lihat kan suara nasional buat PDI Perjuangan 19%, suara Pak Jokowi 2019 itu 55,5%. Artinya pemilih Pak Jokowi lebih besar daripada pemilih PDI Perjuangan. Jadi ada dua karakteristik, satu pemilih Pak Jokowi sekaligus pemilih PDIP, dan ada juga pemilih Pak Jokowi non-PDIP voters. Di Jawa Tengah, pemilih PDIP itu 29% hasil pemilu 2019. Pemilih Pak Jokowi 77%. Jadi di wilayah-wilayah di Jawa Tengah di mana PDIP tidak dominan, seperti Rembang, kemudian Demak, kemudian Tegal,
kemudian Brebes, ya. Itu cepat sekali tuh 02 mendominasi dibanding 03. Tetapi di kabupaten-kabupaten di mana PD Perjuangan masih kuat, suara Mas Ganjar masih cukup besar. Baik, pemilih Pak Jokowi yang non PDIP yang tadi Anda sampaikan, Prof. Burhan, lebih banyak migrasinya ke paslon yang mana sebenarnya? Oh, tadi udah saya jelaskan, ya. Pindahnya ke Pak Prabowo Gibran itu. Jadi datanya begitu, gitu ya. Jadi setelah ini secara Prabowo nasional, Gibran, bukan hanya di Jawa Tengah, Prof. betul, secara nasional Oke. maupun secara lokal kan agregasi, bukan agregasi ya. Data nasional kan cerminan dari data di tingkat lokal. Baik. Jadi itu yang menjelaskan mengapa suara Pak Prabowo unggul terutama pasca Oktober itu. Dan sebenarnya Oke. suara Pak Prabowo sekarang itu sebagian besar dari basis Pak Jokowi. Karena suara Pak Prabowo lama itu 50% sudah pindah ke Mas Anies. Jadi pada dasarnya Pak Prabowo sekarang secara elektoral itu sangat bergantung sama Pak Jokowi. Baik. Terutama di basis seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk non-Muslim. Ini penting ya, karena tahun 2019 non-Muslim yang memilih Pak Prabowo itu cuma 5%. Sekarang suara non-Muslim yang memilih Pak Prabowo udah 45%. Dan dari mana pemilih Naik non-Muslim signifikan. tiba-tiba ke Pak Prabowo? Baik. Ya, Pak Jokowi yang menurut saya terlalu terang benderang ya menunjukkan dukungan kepada 02. Baik. Ke Jawa Tengah kan sering banget. Baik. Baik, Jawa saya ingin Tengah kan berapa kali ke Jawa Tengah ketimbang ke provinsi lain. Baik. Yang itu menunjukkan sekali lagi betapa pentingnya Jawa Tengah Oke. buat Pak Jokowi. Baik, saya ingin ke Mbak Eva. Mbak Eva, kalau dari 01 sendiri, wilayah mana yang kemudian diproyeksikan akan menjadi lumbung suara bagi Timnas Amin? Karena kalau kita lihat tadi Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah, kemudian Pulau Bali ini sepertinya sudah diperebutkan oleh paslon nomor 02 dan 03. Ya, kita memang punya harapan ya DKI Mas Anies akan menang dan Jabar kita akan bisa tambah. Tapi begini Mbak, bahwa kita juga berharap dari kesuksesan Mas Anies menambah suara karena performance yang bagus pada saat debat pertama. Dan kita tahu harapan kita di last minute seperti ini ya dua ya, ada yang kepleset dari paslon yang lain atau penampilannya buruk dari paslon yang lain, dan tadi sudah dikatakan Mas Burhan, nanti kecenderungannya migrasi dari suara Pak Prabowo bisa ke Mas Anies lagi. Dan kita juga berharap dari undecided and swing voter itu juga bisa kita yakinkan di dalam debat yang terakhir kelak itu, dan terutama adalah memastikan supaya kita betul-betul memenangkan di debat yang pertama itu sambil terus melakukan kerja-kerja yang sudah ditetapkan ya, karena Mas Anies cukup beruntung karena gengsi minatnya cukup besar kepada Mas Anies, bahkan mereka membentuk front sendiri, membiayai sendiri, dan ini membanggakan bagi kami. Nah, harapan saya undecided dan swing itu kan banyak yang terdiri dari gengsi ya, dan itu mudah-mudahan di putaran-putaran terakhir ini bisa kita ambil untuk menambah suara ke Pak Anies, dan kami yakin ya Pak Anies bisa masuk ke putaran yang kedua ya. Mas Burhan juga ngomong gitu sih beberapa saat yang lalu ya. Jadi kita tetap fokus kepada apa yang kita sudah rencanakan sambil mengharapkan windfall dari dua hal yang tadi saya kemukakan. Ya, Mbak Eva, tadi menarik Prof. Burhan mengatakan ada migrasi pendukung Pak Prabowo ke 01. Apakah artinya Timnas Amin mengincar wilayah-wilayah yang dulu dikuasai oleh Pak Prabowo di Pilpres sebelumnya untuk menjadi lumbung suara bagi Timnas Amin? Enggak terlalu ya, karena kita mengikuti dari perolehan yang lalu dan juga penjelasan Mas Burhan dari riset yang terakhir. Pak Prabowo kan ngekor ke Pak Jokowi ya. Jadi sebetulnya ruang itu masih terbuka. Nggak ada kekuatan Pak Prabowo secara sendiri ya. Jadi kita memang ingin nambah suara di kantong-kantong Pak Prabowo tadi, Pak Jokowi tadi yang kemudian masuk kepada Pak Prabowo. Jadi di daerah Rembang dan sekitarnya itu memang kita kerja ekstra keras lah ya, Nasdem terutama ya, dan
kita juga ingin Jawa Timur nambah lagi dari yang kemarin sedikit, sekarang sudah naik menjadi 18. Mudah-mudahan bisa kita naikkan lagi untuk bisa menambah suara cukup signifikan. Baik, sebaliknya Mas Juri, tadi Prof. Burhan mengatakan banyak pendukung Pak Jokowi yang kemudian sekarang beralih menjadi pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa kemudian elektabilitas Pak Prabowo sangat tergantung pada sosok Pak Jokowi. Tanggapan dari 02 seperti apa, Mas Juri? Ya, 3 narasumber ini dulu pendukung Pak Jokowi semua ini juga, Mbak. Betul. Jadi, Karena sudah insaf. ya, jadi ya memang faktanya begitu ya. Terus mau bagaimana lagi, Pak Prabowo juga secara terbuka declare bahwa Pak Jokowi adalah guru politik, Pak Jokowi adalah mentor politik, dan dia yakin menang 2024 karena mengikuti pola dan strateginya Pak Jokowi. Makanya dulu dia bilang 2 kali pemilu sebelumnya lawan Pak Jokowi kalah gitu. Jadi ya itu sesuatu yang memang menjadi nyata ya. Tapi tentu saja bukan hanya itu, karena Pak Prabowo dan Mas Gibran juga bekerja untuk meyakinkan pemilih ya, bahwa ada hal-hal yang patut menjadi pertimbangan penting buat masyarakat untuk memilih pasangan calon ini gitu. Jadi kombinasi lah kalau menurut saya antara profil paslon ini dengan profil Pak Jokowi, dan itu menjadi sesuatu yang kita nggak bisa hindari, dan nyatanya masyarakat kita mayoritas memang ya mengendaki Pak Jokowi masih menjadi atau masih menganggap Pak Jokowi figur yang baik gitu. Mas Burhan punya data bagaimana approval rating Pak Jokowi sampai hari ini masih sangat tinggi gitu. Apapun alasannya, meskipun tiap hari di downgrade, dibully oleh banyak kalangan di orang-orang kota, tapi faktanya memang masih tinggi, dan itu berdampak pada pasangan calon 02, dan ya bagi kami nggak, justru sesuatu yang positif ya. Sesuatu yang positif ya. Baik, kalau dari 03, Mas Patria, seperti apa kemudian ikhtiar Ganjar Mahfud untuk bisa menjaga suara di kandang banteng di Jawa Tengah dan di Pulau Bali? Ya sama, seperti kunci kemenangan Pak Joko Widodo sebagai wali kota Solo 2 periode, kunci kemenangan Pilgub Jakarta 2012, kunci kemenangan Pilgub Jawa Tengah 2013, kunci kemenangan 2014 dan 2019, ikhtiarnya memang adalah harus seperti yang disampaikan oleh PDI Perjuangan dan juga didukung oleh P3, Perindo, dan Hanura, adalah menangkan rakyat. Ini nggak bisa lagi rumusnya yang lain-lain. Memang sudah door to door, canvassing, ketemu rakyat. Dan semakin sering Pak Ganjar turun, dan semakin sering juga kalau memang ya Pak Presiden Jokowi dibilang sering jadwalnya kok bisa pas bersama dengan Pak Ganjar, ini semakin menunjukkan kepada rakyat semua bahwa yang punya stamina, yang punya kecocokan, yang punya tenaga yang sama dengan Presiden Jokowi untuk meneruskan apa yang sudah diletakkan dengan baik oleh Presiden Jokowi selama 9 tahun belakangan adalah Pak Ganjar Pranowo. Bahkan juga orang-orang yang selalu membantu Pak Joko Widodo sebagai presiden, seperti melahirkan konsep Indonesia sentris, ada Mas Andi Wijayanto, ada Mbak Puan, ada Pak Ganjar Pranowo sendiri, itu sekarang semua ya memang ada di sini, di tim 03. Dan inilah yang jadi kuncinya adalah untuk bagaimana bertemu dengan rakyat, door to door, ketemu satu persatu, menceritakan kenapa Ganjar yang lebih baik. Dan kami percaya bahwa itu adalah selalu jadi kunci kesuksesan dari kita, pamannya sedang dianggap melakukan sesuatu yang sulit, tetapi kalau rakyat berkehendak pasti bisa. Baik, Prof. Burhan, tadi Anda menyampaikan di kandang banteng di Jawa Tengah ini, keunggulan tipis ini masih dalam margin of error. Dua-duanya, paslon 02 maupun 3 masih berpotensi untuk menguasai Jawa Tengah. Artinya apa yang akan lebih menentukan? Apakah kerja mesin partai, ketokohan capres-cawapres, atau endorsement dari Pak Jokowi? Saya kira Presiden Jokowi sudah terlalu obvious menunjukkan dukungan kepada salah satu paslon tertentu ya. Justru pertanyaan yang muncul adalah seberapa besar efek elektoral Pak Jokowi. Itu. Jadi apakah ini sudah betul-betul maksimal, ataukah jangan-jangan
masih ada loyalis Presiden Jokowi yang masih bisa dipersuasi untuk memilih paslon 02. Kalau misalnya iya, itu memang kabar buruk buat Mas Ganjar. Karena bagaimanapun ada overlap atau irisan antara basis 02 dan 03, terutama dari sisi dukungan kepada Presiden Jokowi. Ya, tapi kalau misalnya ternyata sudah ibarat sumur itu sudah kering, ya, maka sehebat atau sekeras apapun ya, penetrasi Presiden Jokowi, betapapun seminggu bisa 2-3 kali datang ke Jawa Tengah, tetapi mereka tetap loyal pada instruksi Banteng, ya sulit untuk mengubah keadaan per hari ini. Jangan lupa ini survei kan diadakan sebulan sebelum pemilu ya. Jadi kalau misalnya tanda-tanda di Jawa Tengah belum ada pergerakan pasca masing-masing melakukan penetrasi, baik dari Pak Jokowi atau Mas Ganjar, mungkin perlu cara lain. Karena jangan lupa loh ya, saya juga mengamati Mas Ganjar sering sekali beraktivitas kampanye di Jawa Tengah. Padahal beliau sudah bukan lagi Gubernur Jateng ya. Jadi sepertinya ada pertarungan gengsi nih antara 02 dan 03 di Jawa Tengah. Karena bagaimanapun bukan hanya presiden yang sering ke Jawa Tengah, Mas Ganjar juga saya lihat mobilitasnya itu sering sekali di Jawa Tengah. Padahal menurut saya penting juga buat Mas Ganjar untuk melirik wilayah lain, terutama untuk memastikan tiket di putaran kedua. Jadi menurut saya ada pertarungan bukan hanya dari sisi Pak Jokowi ya, tetapi juga respon dari 03 yang menurut saya juga menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi kunci. Dan yang terakhir tentu ya turnout. Jadi tingkat partisipasi. Jangan lupa dalam survei itu yang aktif adalah enumeratornya yang mendatangi pemilih yang terpilih sebagai responden secara acak. Tapi dalam hari H nanti pemilih itu yang harus aktif datang ke TPS. Nah, per hari ini saya harus mengatakan, datanya mengatakan demikian, Pak Juri, basis pemilih 01 dan 03 itu lebih militan untuk datang ke TPS ketimbang 02. Terutama dari profil pemilih pendukung Pak Prabowo yang lebih muda. Itu kan Gen Z kan banyak tuh ya pendukung Pak Prabowo. Tetapi tingkat partisipasinya dalam exit poll kami sebelumnya itu umumnya lebih rendah dibanding pemilih yang lebih dewasa. Dan kalau pola ini berulang, jangan-jangan dukungan terhadap Pak Prabowo bisa turun. Karena tadi mereka punya intensi memilih Pak Prabowo tetapi tidak digunakan di hari H nanti. Nah, tingkat partisipasi ini. Bangun siang ya. Gimana? Bangun siang generasi Z itu. Jangan-jangan Mas Burhan, mungkin perlu, kalau ada data Mas Burhan bisa sampaikan juga. Karena dukungan ke 02 itu kan sebetulnya kalau untuk Jawa Tengah kan sebetulnya kalau kita mau fair bukan hanya kandang banteng, bukannya basis merah. Jawa Tengah juga basis hijau, basis PKB ya. Meskipun tentu lebih tinggi ya perolehan suara Banteng atau PDIP di pemilu yang lalu dibanding PKB. Tapi di banyak survei yang saya baca juga bahwa pemilih PKB dalam pengertian adalah warga NU juga lebih banyak ke 02. Ini kan situasi yang nggak bisa diklaim sebagai kandang banteng juga karena ada banteng hijau juga ini di Jawa Tengah. Jadi artinya sebetulnya bukan hanya pertarungan antara Pak Jokowi dengan PDIP atau Mas Ganjar, tapi juga ini fenomena di mana 02 juga bisa menarik dukungan dari kalangan Muslim, Mas Juri, tapi bagaimana ulama di Jawa Tengah. Mas Juri, tapi bagaimana kemudian memastikan para pendukung Prabowo Gibran datang ke TPS seperti yang disampaikan Prof. Burhan tadi, sepertinya 01 dan 03 lebih militan ini untuk datang ke TPS. Ya, sama aja kita kasih tahu seluruh warga Indonesia untuk menahan hak pilihnya. Jadi mendukung tidak ada gunanya kalau tidak datang ke TPS, kira-kira begitu. Baik, Mbak Eva, terakhir mungkin tadi pertama saya ingin tanya tanggapan dari Mas Juri tadi mengatakan Jawa Tengah bukan hanya kandang merah saja, tapi juga hijau, PKB. Dan Pak Sugeng juga kemarin mengatakan Timnas Amin cukup realistis ya dengan target 30% di Jawa Tengah. Artinya belum lempar handuk sebenarnya Timnas Amin untuk di Jawa Tengah. Mbak Eva, seperti apa? Ya, strategi kami tetap melakukan penguatan, terutama peluang terbesar kami itu kan di daerah Banyumas dan sekitarnya, terus Rembang, Pantura, kemudian tentu kita berharap teman-teman PKB untuk ngegas ya, karena seperti diomong Mas Juri itu juga
bisa dilakukan di Jatim, maka bisa untuk naikin suara Amin ya, maka juga bisa dilakukan untuk Jawa Tengah ada kenaikan itu. Walaupun kita paham ya bagaimana beberapa kejadian di mana PBNU secara kasat mata ya itu juga cenderung ke paslon nomor 2 ya. Jadi kita juga tahu bahwa NU pun ada banyak tim dari paslon 2 yang juga mohon maaf ya pejabat-pejabat tinggi semua, dan tentu resourcesnya unlimited, termasuk resources dari negara yang bisa saja nanti dipakai untuk melakukan pemenangan ya. Tapi kita tidak berputus asa karena memang di mana saja 01 kan mendapat gangguan yang serius ya, dari izin yang tidak diberikan pada last minute dan seterusnya. Itu semoga menjadikan kita lebih kuat dan terutama para pemilih untuk melihat siapa yang orisinil, yang genuine, dan tentu ya Pak Mas Gibran bukan Pak Jokowi. Mudah-mudahan ini yang dipahami oleh pemilih ya, nggak mungkin bisa disamakan. Ini yang harus dibangunkan kesadaran bahwa kamu harus rasional gitu loh, jangan memilih berdasarkan orang tua yang kemudian tidak akan ada di pemerintahan gitu, dan hanya menjual pengaruh pada saat terakhir seperti ini. Baik. Tapi harapanku sih Pak Jokowi harus cuti karena itu sudah melanggar hukum ya, dan nggak cuti pun melakukan kampanye secara tersembunyi atau terselubung ya. Jadi janganlah melakukan hal yang membuat battlefield ini menjadi tidak fair gitu. Mungkin itu harapannya dari. Baik, kita nantikan masih 16 hari menjelang hari pemungutan suara. Terima kasih Mbak Eva, Mas Juri, Mas Patria, Prof. Burhan sudah berdiskusi bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu, dan sampai jumpa di dialog selanjutnya, di perbincangan selanjutnya. Selamat malam.